Halo guys, kembali lagi bersama Properti Jabar Bisa. By the way, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2023. Semoga di tahun ini kita bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Impian kita yang belum terrealisasikan bisa segera kita capai di tahun ini. Ya, termasuk impian untuk memiliki rumah. Jadi, semoga di tahun ini kalian bisa memiliki rumah secepatnya ya. Selama ini banyak yang memang belum tahu rumah subsidi itu apa. Jadi di sini saya akan bedah satu-satu tentang rumah bersubsidi. Di rumah bersubsidi ini merupakan program pemerintah yang dibikin untuk masyarakat berpenghasilan rendah, gengs. Contoh masyarakat yang memang UMR, terus masyarakat yang belum pernah punya rumah. Nah, makanya dibuatlah program rumah subsidi agar masyarakat Indonesia itu sejahtera dan sudah punya rumah masing-masing. Jadi ini program sangat positif. Dan bantuannya itu apa gitu. Jadi di rumah subsidi ini kenapa disebut subsidi? Ya pasti karena ada bantuan. Nah, ini bantuannya kita bedah satu persatu. Yang pertama itu adalah SBUM. Nah, bantuan uang muka dari pemerintah. Jadi di setiap rumah subsidi atau setiap pembeli itu sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Tanpa DP, cukup booking 1 juta. Nah, itu contoh ya. Itu sudah contoh konkret. Sebenarnya di sana itu sudah ada uang muka, gengs. Tapi karena developer langsung mengaktifkan bantuan dari pemerintah supaya kalian tidak lagi membayar DP, makanya si bantuan dari pemerintah itu sudah masuk ke developer. Makanya developer hanya menyediakan 1 juta untuk kalian. Jadi kalian hanya bayar 1 juta, kalian bisa proses. Nah, itu bantuan uang muka. SBUM itu ada juga yang dengan skema diberikan lagi kepada pembeli. Kita langsung masuk ke rekening pembeli. Jadi macam-macam. Jadi kalian tidak perlu ragu lagi. Oke. Nah, untuk masalah rumah tanpa DP ataupun cukup booking, itu kalian tidak perlu ragu, itu memang benar adanya. Tanah itu semakin lokasinya strategis, maka akan semakin ada harga. Ya, jadi kalian harus pintar-pintar nih, gengs, dalam memilih rumah untuk keluarga kalian. Contoh kalau kita menemukan lokasi yang memang sangat strategis, dekat dengan fasilitas umum, seperti stasiun, terminal, ataupun pintu tol, otomatis itu udah ada uang mukanya. Ya pasti kita mendapatkan fasilitas yang positif. Nah, gitu ya. Jadi kalian sesuaikan dengan budget boleh, tapi kalau kalian ingin mendapatkan fasilitas, kalian harus merogoh kocek yang lebih besar. Oke, nah itu yang namanya SBUM. Kedua, ada yang namanya SSB, gengs. Nah, SSB ini selisih suku bunga namanya. Jadi kalian yang membeli rumah bersubsidi itu ada bantuan selisih suku bunga. Contoh kalau kita yang membeli rumah komersil kan otomatis bunganya itu tinggi. Nah, tapi tidak dengan rumah subsidi, gengs. Tidak dengan rumah subsidi. Kalian itu hanya dibebankan bunga sebesar 5%. Dibantu oleh pemerintah. Jadi kalian tidak perlu takut nih. Oh, kalau saya beli subsidi nanti bunganya berapa? Bunganya berapa? Seluruh rumah subsidi itu hanya dibebankan 5% saja. Cicilannya sangat terjangkau. 20 tahun kalian akan mendapatkan cicilan 1 juta. Nah, sangat terjangkau kan? Sangat, gengs. Makanya masih banyak masyarakat Indonesia ini yang belum tahu. Pertama itu SBUM, oke. Kedua selisih suku bunga. Ketiga itu harga jual. Nah, inilah bantuan-bantuan yang dibantu pemerintah melalui rumah subsidi. Jadi kalian manfaatin lah, gengs. Ini rumah subsidi sayang loh. Karena semakin kalian menunda-nunda, maka semakin naik harga jual rumah subsidi gitu ya. Oke, next kita langsung ke program. Nah, program yang akan berlangsung di tahun 2023 ini. Satu itu program FLPP, gengs. Nah, FLPP ini memang sudah berlaku lama. Tapi sekarang itu ada pembedanya sekarang. FLPP itu namanya Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Nah, ini FLPP ini diperuntukkan untuk karyawan swasta, geng. Ada aturan yang harus dipenuhi untuk karyawan swasta supaya mendapatkan program FLPP ini. Harus sudah tetap minimal itu
1 tahun. Oke. Kedua, minimal kalau kontrak itu minimal 2 tahun. Nah, sekarang ini yang poin kedua ini masih banyak masyarakat yang belum tahu nih, atau masih tidak percaya kalau status kontrak itu sudah bisa pengajuan rumah. Makanya kalian yang memang kerjanya masih status kontrak, nggak perlu lagi bingung ataupun nggak perlu ragu lagi, kalian bisa mendapatkan program rumah bersubsidi. Oke. Ketiga, BI checking kita harus bersih, gengs. Nah, jadi kita tidak pernah ada histori menunggak dalam urusan. Selanjutnya, belum pernah kredit rumah atau KPR rumah. Jatahnya sekali. Jadi satu nama itu 1 kali. Oke. Selanjutnya itu penghasilan maksimal itu di 8 juta, gengs. Jadi kalian memang diatur penghasilan itu minimal UMR, maksimal di 8 juta. Next, itu ada yang namanya BP2BT, gengs. Nah, ini BP2BT ini merupakan program yang diperuntukkan untuk wirausaha. Nah, ini jadi kalian para wirausaha, tapi wirausahanya tetap ya harus ikut aturan ya, yang memang penghasilannya sesuai dengan aturan pemerintah. Di sini juga penghasilan untuk wirausaha itu diatur maksimal 8 juta juga, tidak bisa lebih. Wirausaha di sini akan mendapatkan skema kredit beda dengan FLPP ya. Kalau FLPP tadi kalian akan mendapatkan cicilan flat dari awal sampai lunas. Oke, tapi beda dengan BP2BT, wirausaha yang membeli rumah subsidi akan mendapatkan flat selama 10 tahun aja. Contoh, kita ambil cicilannya di ACC atau disetujuin 15 tahun. 5 tahun pertama kalian akan mengikuti suku bunga. Setelah itu kalian bakal flat sampai lunas. BP2BT akan mendapatkan bantuan dari pemerintah maksimal itu 40 juta. Jadi kalian akan mendapatkan pengurangan KPR, bukan uang tunai ya, tapi pengurangan KPR. Nanti bank yang menentukan berapa kalian didapatkan. Ya, itu ada yang range 30, ada yang 20. Pokoknya sampai maksimalnya di 40 juta. Kalau kita bandingkan dengan FLPP, kalau di FLPP selama 15 tahun itu 1,3, ya kalian bisa kena range 1,5. Ketentuan wirausahanya harus minimal 5 tahun. Usahanya itu harus minimal 5 tahun. Kedua, penghasilan bersih maksimal 8 juta. Tempat usaha itu tidak berpindah-pindah, gengs. Jadi tidak berpindah-pindah ya. Walaupun tempatnya ngontrak, itu tidak jadi masalah. Selanjutnya, wirausahanya harus ada izin atau bisa dibilang SKU-nya ya. Jadi memang harus legal. Jadi nggak boleh ilegal. Jadi usahanya memang harus ada izinnya, nanti harus dipinta pembukuannya. Jadi harus ada rekening korannya. Nah, itu nanti untuk info detailnya kalian bisa langsung pada saat bertanya-tanya ke marketing, syaratnya apa aja. Karena itu masuknya dalam syarat pemberkasan ya, geng. Nanti kalian bisa langsung tanya-tanya aja. Nah, sedikit ada info juga mengenai program BP2BT ini akan memberikan fasilitas pembiayaan perumahan khusus driver Gojek, driver Grab, driver Shopee Food seperti itu. Pokoknya yang Gojek online seperti itu untuk mendapatkan fasilitas. Semoga di tahun ini memang pihak bank langsung mengesahkan program ini agar para Gojek online ini bisa langsung memiliki rumah. Next, yang namanya Tapera. Nah, Tapera ini merupakan program pemerintah tapi untuk PNS, Polri, TNI, BUMN, BUMD. Mereka yang mengambil rumah subsidi dengan program Tapera tidak boleh yang udah memiliki rumah. Jadi mereka yang memang belum kredit rumah juga. Oke, ya kalau misalkan aturannya nggak jauh beda sama FLPP. Cuman mereka sistem pembayarannya langsung dipotong gaji. Tadi 3 program yang akan berlaku di tahun 2023 ini. Semoga aja program-program ini semakin membantu masyarakat Indonesia dalam memiliki rumah. Oke, teman-teman, sampai di sini aja video gua kali ini. Semoga video gua membantu kalian dan segeralah kalian memiliki rumah karena program pemerintah ini sangat menguntungkan. Jadi sayang kalau nggak dimanfaatin orang pemerintah udah membuatnya matang-matang supaya kalian bisa mendapatkan rumah semua, tapi kita tetap ingin ngontrak. Sayang.
So, sampai di sini aja video gue kali ini. Jangan lupa di subscribe, di like, sama di share. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera, salam sehat selalu.